Selamat malam untuk kita semua umat-umat yang terkasih dan yang diberkati oleh Tuhan. Senang rasanya pada malam hari ini kita boleh sama-sama belajar firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat hari Senin tanggal 12 Oktober 2020. Pada saat ini kita akan belajar garis besar daripada pelajaran sekolah Sabat dengan judul Hukum sebagai Guru, dan pelajaran berikutnya pada hari Senin yaitu Saksi bagi Anda. Anda ini seperti apa dan saksi yang dimaksud bagaimana, kita akan pelajari bersama. Namun sebelum daripada kita melanjutkan kisah yang luar biasa ini, saya mengundang jemaat umat-umat Tuhan yang ada di Yosodipuro, kita berdoa bersama-sama. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, pada saat ini kami rindu untuk belajar sedikit daripada pekabaran firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Berkati kami dengan urapan Roh Kudus agar kami boleh mengerti maksud Tuhan di dalam kehidupan kami, dan pekabaran firman Tuhan Alkitab boleh menjadi saksi di dalam kehidupan kami betapa baiknya Tuhan di dalam memelihara hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita buka pelajaran sekolah Sabat kita, pelajaran ketiga, hukum sebagai guru, dengan ayat hafalannya Ulangan 6 ayat yang kelima. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Pada awal pelajaran ini kita boleh melihat bagaimana Paulus memberikan peringatan kepada orang-orang Galatia bahwa hukum Tuhan tidaklah bisa menyelamatkan kita, tetapi hukum Tuhan berperan untuk mengajar kita bagaimana itu mengenai tentang kasih, mengenai tentang kasih karunia dan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita bisa melihat bahwa mengasihi dan takut akan Tuhan yang ada di dalam kitab Ulangan, bahwa ini adalah perihal tentang nasihat yang diberikan Musa kepada bangsa Israel menjelang daripada kematian Musa yang sebentar lagi pada saat itu. Kalau kita melihat di sana dikatakan ada sebuah kata takut akan Tuhan. Itu artinya takut akan Tuhan berdampingan secara langsung dengan mengasihi Tuhan. Saudara-saudara umat Tuhan boleh mengatakan saya takut akan Tuhan. Dengan demikian berarti saudara dan saya mengasihi Tuhan dengan cara yang sama. Karena itu adalah perihal yang sejalan satu sama lain. Berikutnya, sementara kalau kita melihat tentang pelajaran malam ini tentang saksi bagi Anda. Musa tahu kalau dia sebentar lagi akan mati atau meninggal. Itu sebabnya Tuhan sudah perintahkan sebelumnya kepada Musa bahwa dia tidak akan sampai kepada negeri perjanjian itu. Itu sebabnya Musa sebagai soko guru, sebagai guru dari bangsa Israel pada saat itu, dia mengamarkan kepada murid-muridnya yang bisa jadi kita sebut sebagai murid-murid yang nakal, yang tidak mau diatur. Itu sebabnya Musa dia tahu bahwa selanjutnya tugas yang dia emban selama ini akan digantikan oleh Yosua. Dan Tuhan sampaikan maksud daripada apa yang harus Musa katakan kepada bangsa Israel melalui nyanyian Musa yang bisa kita lihat di dalam Ulangan pasal 31. Inti daripada pelajaran ini, bila kita membahas ataupun membaca daripada kitab Ulangan pasal 31, kita bisa melihat nada suara Musa tampak seperti nada seorang guru yang sedang bersiap untuk seorang pengganti, yaitu Yosua. Dia memerintahkan kepada orang Lewi yang akan mengangkat tabut perjanjian untuk menempatkan kitab Taurat di sebelah tabut perjanjian agar itu boleh menjadi saksi. Ada sebuah rancangan di mana ketika orang Lewi, umat yang sudah dihususkan oleh Allah yang akan mengangkat tabut perjanjian, dikatakan di dalam pelajaran kita pada malam hari ini bahwa akan ditempatkan kitab Taurat di samping tabut perjanjian itu untuk menjadi saksi.
bahwa kelak ketika Musa akan mati, Yosua akan menggantikan daripada Musa. Dia yang akan memimpin bangsa Israel ini, dan mereka akan sampai kepada negeri perjanjian itu. Tetapi Tuhan mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Umat-umat Tuhan, bangsa Israel akan memberontak. Itu sebabnya Tuhan sudah berikan peringatan sebelumnya melalui Musa dengan peristiwa orang Lewi yang mengangkat tabut perjanjian dan di sampingnya ada kitab Taurat. Itu menjadi saksi bagi mereka agar tidak menyimpang dari perintah-perintah Allah. Namun kita memahami, kita melihat rangkaian peristiwa yang ada, bahwa memang pada akhirnya tidak sedikit dari bangsa Israel yang mendurhaka kepada Tuhan. Itu sebabnya kita melihat bahwa semua hal yang terjadi akan menjadi saksi bagi bangsa Israel. Nyanyian Musa adalah menjadi seruan yang nyata bagi bangsa Israel yang boleh melihat bahwa sudah diberikan sebelumnya saksi bahwa ketika masa yang akan datang mereka akan menyimpang daripada perintah Allah. Namun lebih daripada itu, kita juga bisa melihat kasih daripada Allah. Bila mana bangsa Israel bertobat, mereka meninggalkan cara hidup mereka yang jahat, maka Tuhan akan menyambut mereka dan menerima mereka kembali. Hal demikianlah yang menjadi pelajaran untuk kita semua, umat-umat Tuhan yang ada di jemaat Yosodipuro. Firman Tuhan yang kita punya, pengetahuan kebenaran yang sudah kita miliki dari terang kebenaran Alkitab, itu boleh menjadi saksi bagaimana kasih dan kemurahan Tuhan yang masih berlaku di dalam kehidupan kita, memimpin kehidupan kita semakin lama untuk semakin setia di dalam kebenaran firman Tuhan. Demikianlah pelajaran sekolah Sabat yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.